Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, rahmat nikmat Allah masih dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rahmat nikmat yang kita terima dari Allah mampu kita tingkatkan kualitas, mutu, jumlah daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dalam bimbingan dan redanya. Dan di akhir hayat kita nanti kita mendapat husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Saya memilah-milah Al-Quran, menemukan kembali satu peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, yaitu pada surat Abasa wa Tawalla. Dalam peristiwa itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW didatangi oleh pembesar Quraisy. Rasulullah terima sebagai tamu. Kemudian mereka berdiskusi, dialog, dengan harapan pembesar-pembesar Quraisy itu dapat beriman dan masuk Islam. Ketika mereka sedang menjalankan diskusi, datanglah seorang sahabat ingin menanyakan tentang sesuatu masalah agama untuk dapat mensucikan dirinya. Tetapi Rasulullah ketika itu bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari sahabat ini. Sahabat ini adalah sahabat buta yang terkenal namanya dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Oleh karena sikap Rasulullah bermasam muka itu, Allah tegur dia. Allah tidak memberikan izin kepada sikap Rasul mendiskreditkan, menganaktirikan keberadaan si buta ini tadi. Turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Abasa wa Tawalla. Muhammad telah bermasam muka dan memalingkan wajahnya oleh karena kedatangan seseorang kepadanya, seorang buta. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Mungkin kamu tidak tahu wahai Muhammad, kata Allah, bahwa kehadirannya itu menemui kamu untuk mensucikan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Atau dia ingin mencari bahan bekal hidup yang diridhai oleh Allah untuk dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Amma man istaghna, adapun orang kaya yang kau hadapi itu, fa anta lahu tasadda, terhadapnya kamu cukup perhatian. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah itu di dalam bahasa Al-Quran disebut mustad'afin,
orang yang lemah. Lemah dari segi fisik, kemungkinan juga lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi ilmu, lemah dari status sosial dan sebagainya. Disebut oleh Allah sebagai mustad'afin. Orang lemah, orang yang dilemahkan, didiskreditkan, dan macam-macam label-label negatif yang dia terima. Siapa itu mustad'afin? Itulah orang yang lemah atau dilemahkan. Orang yang tidak punya status di dalam kehidupan sosialnya, termarginalkan, dipinggirkan, tidak peduli. Allah menginginkan kesetaraan. Di dalam bahasa kekinian, bahasa kita sekarang ini, mustad'afin itu dapat kita terjemahkan dengan kemiskinan struktural. Ini bahasa kita sekarang, kemiskinan struktural. Apa itu? Adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai akses, tidak sempat mempunyai akses untuk hidup setara dengan yang lain akibat daripada ketidakadilan sistem yang dibangun baik di dalam satu komunitas, di dalam satu negara. Mereka terpojokkan, dilemahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tegur Rasul karena ketidakadilan itu. Ini sebagai satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada keberpihakan kepada si fakir, si miskin. Baik miskin secara struktural maupun miskin kultural. Kita harus anggap mereka itu sama dengan yang kaya. Kemiskinan struktural sekarang ini Bapak Ibu, itu dapat muncul dari, kalau kasus Rembang umpamanya berjalan, pemarginalan mereka dipindahkan, direlokasi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang di tempat baru itu mereka tidak punya keahlian, hilang pekerjaan, hilang tempat tinggal. Penggusuran merupakan salah satu faktor munculnya kemiskinan struktural. Ada lagi Bapak Ibu, korupsi yang dilakukan oleh kita-kita pembesar-pembesar ini yang punya kesempatan banyak. Ini juga memicu hadirnya kemiskinan struktural. Berapa banyak kekayaan negara dikeruk untuk kepentingan pribadi. Terabaikan nasib si miskin, si fakir, akibat daripada keserakahan kita di dalam menguasai sumber alam dan ekonomi. Yang lain lagi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kemiskinan struktural ini dapat terjadi akibat daripada tidak punya kesempatan anak-anak bangsa ini untuk mencicipi pendidikan yang lebih tinggi akibat daripada mahalnya biaya pendidikan itu. Sekarang kita rasakan. Orang masuk di fakultas kedokteran itu bukan orang biasa. Orang masuk di perguruan tinggi megah tidak bisa orang-orang biasa. Mereka itu tidak mempunyai kesempatan untuk mencicipi pendidikan yang menjanjikan. Selain daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, ketimpangan sosial. Apa kata Oma? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kejadian itu sekarang kita hadapi. Orang korupsi tidak lagi ratusan juta Bapak Ibu. Triliun
Tetapi ada ketidakadilan oleh penegak hukum di situ. 300 triliun dipidana 6 tahun 6 bulan. Saya teringat satu kasus tentang bagaimana menegakkan hukum di pengadilan itu tidak hanya didasarkan kepada teks-teks atau pesan-pesan pasal, tetapi hakim menggunakan nurani yang paling dalam di dalam menegakkan keadilan. Seorang ibu tua, ini kejadian di pengadilan negeri di Indonesia. Seorang ibu tua harus mencuri beberapa potong kayu jati. Sikapnya itu, tindakannya itu diketahui oleh pemilik perusahaan. Kemudian si ibu tua ini diajukan dengan proses hukum sampailah ke sidang pengadilan. Di sidang pengadilan, si hakim bertanya, "Ibu mencuri?" "Tidak, Tuan, saya tidak mencuri." "Tetapi mengapa ibu ambil beberapa potong kayu jati milik perusahaan?" "Itu untuk kebutuhan hidup saya dan kehidupan anak-anak saya yang beberapa lama ini kami menderita. Saya mengetuk pintu dari pintu ke pintu untuk minta bantuan. Tidak ada yang mau mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan itu. Inilah motif mengapa saya memberanikan diri untuk mengambil beberapa potong kayu jati itu untuk saya jual, memenuhi kebutuhan perut saya dan keluarga." Hakim termenung. Kemudian dia menjawab bahwa, "Ibu, hukum tidak bisa bergeser. Ibu terbukti mengambil beberapa potong kayu jati. Karena itu, ibu kami jatuhi hukuman denda, membayar sejumlah uang kepada perusahaan akibat ibu telah mengambil dan menjual kayu jati tadi." Si ibu menangis. Tetapi si hakim mengatakan, "Ini adalah kesalahan saya sebagai masyarakat. Saya tidak peduli dengan keberadaan ibu. Oleh sebab itu, saya menghukum diri saya untuk membayar denda itu." Kemudian pengunjung yang hadir di dalam ruangan ini juga, majelis hakim menjatuhkan hukuman wajib membayar denda masing-masing sekian rupiah kepada si ibu. Si hakim mengeluarkan dompet dan uangnya, kemudian seluruh yang hadir mengeluarkan dompet dan uangnya, termasuk pemilik perusahaan tadi. Mengapa ini dilakukan oleh hakim? Karena hakim menilai dari aspek sosial, bukan hanya hukum, aspek sosial, semua kita yang ada dalam satu komunitas wajib bertanggung jawab terhadap nasib si miskin, mustad'afin, kemiskinan struktural yang dihadapi oleh warga. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Dengan demikian, benar penguatan terhadap pemberlakuan Islam melalui Al-Quran itu benar. Apabila kita jalankan di dalam kehidupan, akan aman. Apa pesan Allah? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam kekayaanmu semua itu, aku titipkan hak fakir miskin yang harus kamu keluarkan. Diminta atau tidak diminta, itu merupakan hak.
daripada fakir miskin. Di Al-Hasyr ayat 7 nanti bisa kita lihat Bapak Ibu. Kekayaan yang dimiliki itu harus didistribusikan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Rasul, untuk kepentingan fakir miskin, untuk kepentingan mustadhafin, untuk kepentingan mereka yang tidak sempat mengikuti pendidikan akibat daripada ekonomi yang tidak mendukung. Itu kewajiban kita semua. Karena itu jangan berbangga Bapak Ibu. Saya telah mempunyai aset sekian banyak. Di dalam aset kita itu diselipkan oleh Allah hak fakir miskin. Baik itu melalui zakat, infak, sedekah, dan macam-macam. Inti dari kajian kita kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin ada kesetaraan si kaya dan si miskin. Mereka saling berhubungan baik melalui pembagian rezeki. Si kaya berkasih sayang kepada si miskin dengan melimpahkan rezekinya. Si miskin hormat kepada si kaya. Pelajaran ini kaum muslimin rahimakumullah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini. Bahwa kita tidak cukup hanya hidup sendiri, tetapi Allah menginginkan dalam satu komunitas kita saling membantu. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.